lagi marak-marak COVID tuh kok. Gue ditelepon sama temen tuh, "Dek, lu hari ini free gak?" Sekitar setengah 12 malam tuh kok. Informasi dari pihak kamar jenazah, dia bilang ini pekerjaan si jenazah ini ternyata seorang praktisi supranatural kok. Wih, dukun dong. Setelah peti jenazah keluar dari ambulan, dari liang lahat itu keluar bau amis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pangsi Merah, masih bersama gue Nakol. Kali ini Pangsi Merah kedatangan seorang narasumber yang dulu bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta sebagai driver ambulan, men. Jadi kebetulan nih dia waktu itu dapat tugas mengantar jenazah dari Jakarta ke daerah Jawa Timur. Salah satu daerah Jawa Timur tuh banyak tuh kejadian-kejadian yang dialami itu sepanjang jalan. Kita langsung tanya aja deh sama orangnya. Kita kenalan dulu ya sama narasumber kita yang kece ini. Siapa bang namanya bang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggil aja Dede bang. Oh siap bang. Bang Dede. Iya, Bang Nakol. Waktu itu pengalaman apa nih sih bang di sepanjang jalan itu bang? Jadi gini, saya ini bekerja waktu itu sebagai driver pengganti di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Awal cerita waktu itu dapat callingan untuk mengantar jenazah ke daerah Jawa Timur, tepatnya kita itu ke Surabaya. Waktu itu aku dapat calling sekitar jam setengah 12-an, disuruh datang ke rumah sakit. Datang jam 12, menunggu jenazah mayit yang sedang diproses, dimandikan jenazahnya gitu kan. Nah di situ bang, salah satu dari pihak keluarganya bilang ke bagian pemrosesan untuk pemandian jenazah, dia bertanya apa ini pekerjaannya apa gitu. Ternyata dia seorang praktisi supranatural. Wah, gitu. Di situ. Ya dulu ya bang ya. Oke, siap bang. Biar nih penonton kita penasaran gitu ya. Men, ini ceritanya seru banget nih. Kalau misalnya nggak seru, wah lu bohong banget. Karena ini yang diantar itu kebetulan jenazahnya praktisi supranatural. Gitu. Kita langsung aja bongkar di Kumis Cetar. Kupas misteri cerita sekitar. Oke Pak Dek, bisa diceritain gak sih ini buat pemirsa Pangsi Merah tuh awalnya gimana, tahun berapa lo ngalamin kejadiannya? Jadi kira-kira sekitar tahun 2021 Paul. Itu waktu lockdown COVID, lagi marak-marak COVID tuh kok. Gue ditelepon sama temen tuh, "Dek, lu hari ini free gak?" katanya gitu. Itu sekitar setengah 12 malam tuh kok. Gue bilang free. "Lu bisa langsung meluncur gak ke rumah sakit jam ini?" Akhirnya gue meluncur tuh kok. Sampai rumah sakit sekitar jam 12 malam kok. Jam 12 malam. Ya. Akhirnya gue nyampe rumah sakit jam 12 malam. Di situ gue nunggu si jenazahnya langsung dari kamar mayat.
Jadi di kamar mayat itu kan harus dibersihkan ya, harus dibersihkan. Di situ dari mulai dia mandi mungkin sama dimasukin ke kantong jenazah, itu langsung di wrapping lagi kok, di wrapping, baru dimasukin ke peti jenazah. Kok rapi banget bang? Kenapa itu bang? Ya mungkin karena protokol COVID ya kalau ya. Oh, jadi itu mayatnya itu didiagnosanya kena COVID. Kena COVID. Oke. Nah, habis dimasukin peti jenazah masih di wrapping lagi Paul. Habis di wrapping selesai dimasukin ke ambulan. Nah di situ informasi dari pihak kamar jenazah, dia bilang ini pekerjaan si jenazah ini ternyata seorang praktisi supranatural Paul. Wih, dukun dong. Bisa dibilang Paul, dukun dia. Gitu. Kayak kita juga mungkin sebagai pengantar jadi ngeri-ngeri sedap tuh kok, ya kan? Karena backgroundnya dukun kok, ngeri takut ada apa-apa gitu kan. Ya, akhirnya kita sekitar jam 1 kita melakukan perjalanan kok ke Surabaya. Mungkin sekitar normalnya aja kan 9 sampai 10 jam ya. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Nah di situ kita langsung jalan tuh, cus langsung ke Surabaya. Sampai rest area pertama tuh kok. Rest area pertama kita mungkin karena perut kosong kita ya makan lah, cari makan ya kok ya. Makan terus ngerokok lah, minum ya kan. Normal lah ya. Masih normal aja kok. Jadi setelah gue makan nih kok, gue ngerokok lah ya kan, ngerokok di luar dekat mobil ambulans tuh. Di situ gue sempet dengar suara gitu di dalam ambulan kok. Akhirnya gue nanya tuh sama teman gue, Den, kayak ada suara ya di dalam ambulan. Ah lu bener. Suara apa tuh bang? Ya suara nggak tahu kayak gaduh di dalam ambulan gitu. Padahal di situ cuma ada ya peti sama jangkarnya itu. Jadi di peti itu di bawahnya ada tatakan belangkar gitu. Suara besi ketemu besi gitu. Ketemu besi kok. Akhirnya gue berdua ngecek dong ke belakang mobil. Gue buka lah tuh, nggak ada apa-apa di situ. Nggak ada apa-apa, kata temen gue gitu kan. Iya ya, nggak ada apa-apa. Gue juga bingung tuh. Tadi gue dengar suara. Lu halu aja kali, gitu. Karena udah ngantuk kali lu. Udah, akhirnya gue lanjutin perjalanan lagi tuh kok. Keluar dari rest area, lanjutin perjalanan. Lu di rest area berapa jam bang? Ya mungkin nggak lama loh kalau setengah jaman lah. Berarti makan sama ngerokok aja gitu. Iya, langsung lanjutkan perjalanan. Lanjutkan perjalanan. Akhirnya tiba-tiba itu kita mencium bau melati. Udah mulai tuh di dalam ambulan. Bau melati. Nggak lama langsung bau anyir. Udara segar gitu, tapi anyir banget. Jam berapa nih tuh bang kira-kira? Kira-kira 3:30 lah. 3:30 tuh mulai ada bau-bau ya? Bau-bau gituan kok. Gue juga bingung. Dari melati langsung bau-bau anyir gitu. Di situ gue merinding tuh. Dari bau anyir langsung bau kos kaki kok. Akhirnya gue nggak salah-salah sama temen gue. Wah lu sikil lu bau lu. Bau apaan sih? Kaki lu bau sikil lu. Enggak bau gua. Bau lu kali. Gua buka aja sepatu gua. Kos kaki gua nggak bau cuy. Udah ah gitu. Akhirnya salah-salahan lah gua sama dia. Tapi tuh baunya lu tahu nggak salah dari mana? Baunya sih gua nggak tahu kok. Tapi di situ ngerasa aneh. Bau berganti-ganti mulu kan. Dari bau melati, bau anyir, darah, sampai bau kos kaki. Nah, kalau nggak lazim menurut gua. Iya, kalau misalkan bau mayat nih ya kan mayatnya rapat banget ya. Rapat kok. Iya. Rapat di situ. Ya gua ya udah nggak mikir macam-macam, ya udah lanjutin perjalanan aja tuh. Lanjut perjalanan di situ kita sekitar jam 6:30 pagi ban kita pecah kok. Oh, ini di jalan tol tuh. Jalan tol. Posisi ban kita kencang. pecah. Apa sedang? Ya lumayan lah, kita dalam perjalanan berapa kilometer lah gitu kan. Nah, alhamdulillahnya kalau kita dekat banget dengan
pintu exit keluar tol. Wih, beruntung banget lu bang. Iya, untungnya di situ kok. Akhirnya kita keluar cari tambal ban. Nah, di situ karena masih pagi buta tuh kok, belum ada yang buka kan. Iya benar. Kita nunggu sampai 8:30 dia sampai buka tuh. Nah si ininya Kang tambal bannya kagak ada di dalam? Apa dia nggak tinggal di situ? Iya, belum datang aja mungkin. Udah kita gedor-gedor pintunya, nggak juga ya. Nggak keluar juga. Akhirnya kita nungguin sampai dia datang kan. Dia datang, ditambal lah ya kan. Ban dalamnya pecah. Ditambal sama dia. Kita lanjutin lagi tuh kok. Setelah masuk tol lagi, kita lanjutin perjalanan sekitar 2 jaman lah. 2 jam masuk tol. Ternyata ban oleng lagi tuh kok. Kayaknya kata temen gue sih bilangnya kayaknya bocor halus deh gitu. Tapi temen gue masih tetap maksain jalan terus sampai ketemu exit tol. Akhirnya kita exit tol sekitar 1 kilo lah, 1 kilo kita baru nemuin bengkel tuh kok. Itu tetap maksain tuh? Masih maksain tuh. Mau gimana lagi kok? Iya bener sih ya kan. Akhirnya kita nambel. Mungkin itu sekitar 11:30 siang lah. Ya kan, 11:30 siang selesai dari nambel ban, kita masuk tol lagi. Di situ setelah perjalanan sekitar jam 1 siang, akhirnya kita memutuskan untuk makan siang kok. Kira-kira jam 1 kan, makan siang, selesai makan, isi perut, minum, rokok, lanjutin perjalanan. Sebenarnya kita di situ nggak ada ngerasain kejanggalan apa-apa gitu kok. Aman-aman aja sih dalam perjalanan. Sekitar kira-kira jam 3-an kok. Tiba-tiba kok gendres kok di dalam tol. Padahal cuaca di situ sebenarnya terang-terang aja gitu. Masih terang cuacanya. Nah, tanpa sengaja gue noleh ke spion ke atas. Kok gue ngeliat sosok kakek-kakek pakai baju hitam. Lagi nunduk aja gini kok. Gue langsung merinding. Gitu kan, merinding. Gue langsung toel. Den, ada kakek-kakek di belakang. Ah, yang bener lu, Dek. Iya, kayak kakek, gue gak bohong. Noel lah dia, langsung noleh dia. Gak ada apa-apa, Dek. Masa gue bohong sih, Den? Dan gue noleh lagi kan ke spion. Iya. Den, itu kakek-kakek pakai baju hitam. Dia gak percaya juga. Noleh lah dia. Nggak ada deh, lu jangan bohong katanya. Udah lanjutin aja perjalanan. Lu yang ada, gua nggak konsen di jalan-jalan kata dia gitu kan. Udah gua nggak ngeliat lagi tuh. Nggak ngeliat lagi, udah jalan aja kok. Langsung berhenti tuh hujan. Hujan berhenti. Setelah setengah jam kemudian, tuh gua ngerasain aneh. Kita karena habis hujan tuh, kita ngerokok kan. Di dalam mobil kita ngerokok, buka jendela, kita ngerokok, itu bau sampah di dalam ambulan itu. Oh, mulai bau lagi, ada bau lagi gitu. Bau lagi, akhirnya bau sampah tuh kok. Bau sampah anehnya lagi, itu sampah di dalam ambulan sekitar setengah jam nggak hilang-hilang. Padahal dalam kondisi Kaca itu tuh kaca terbuka kok. Oh, terbuka. Sebenarnya kan kalau iya sih, sirkulasi lah ya. Sirkulasi kan, kaca terbuka seharusnya keluar kan udara, hilang tuh bau-bau ya kan. Ini bau sampah kok selama setengah jam. Menurut gue sih aneh di situ kok. Tapi di depan lu ada nggak sih mobil sampah apa habis sampai lu? Nggak ada kok. Nggak ada ya? Karena emang itu tol baru, gue nggak tahu itu tol apa. Mungkin masih sepi juga kok. Masih sepi tolnya. Akhirnya kita ya nothing tulus aja kan. Ya udah kita melanjutkan perjalanan. Ya, untuk ngilangin rasa ngantuk kol, akhirnya gue minta nyalain tip tuh, karena dia tipnya baru kan, gue pengen denger suaranya juga kan. Setelah tip itu, supaya kita nyanyi bareng, kencong-kencong, tiba-tiba kol, tip itu mati. Mati kenapa bang? Nggak tahu deh gua tuh matinya gimana, soalnya langsung tiba-tiba mati.
Kita langsung noleh-nolehan kok. Kok mati ya? Iya. Apa tuh Den? Padahal ini tip baru loh, baru dipasang. Ya mungkin konslet kali Den. Iya kali. Udah, nggak usah dipikirin, kata dia gitu. Udah, jalanlah kita. Nggak lama kita masuk kota Surabaya tuh. Oh, udah sampai tuh ya. Nah, kita langsung menuju rumah duka. Menuju rumah duka, kita langsung diarahkan langsung ke pemakaman. Loh, lu jam berapa Bang nyampe situ Bang? Kira-kira sekitar 4:30 sore tuh kok. 5 sore, tapi udah nggak diterima tuh sama ini warganya apa gimana? Kok langsung diarahin Bang? Nah, Langsung jadi dimakamin gitu? kita langsung diarahkan ke pemakaman karena dari menurut kelurahan situ, karena pasien COVID. Oh iya, karena COVID itu Ya. Pasien COVID langsung diarahkan diarahin ke pemakaman Iya. untuk langsung segera dimakamkan. Nah di situ pun ada protokolnya. Warga nggak boleh mendekat. Jadi mereka kebanyakan tuh warganya di sisi-sisi tuh, Di luar pagar? di luar pagar. Cuman bisa ngeliat dari jauh doang kok. Jadi yang di situ cuman ada keluarga sekitar 3-4 orang lah dari pihak keluarga, sama tukang gali kubur, sama ustadz juga deh di situ. Cuman ada beberapa orang doang, termasuk gua sama temen gua kan. Nah, masuk wilayah perkuburan, kita langsung disinfektan tuh kok, ya kan? Protokol dari kelurahan setempat mungkin ya. Disemprot lah gua, disinfektan, mobil segala, sama peti-petinya tuh kok. Sekalian lu mandi ya Bang ya? Mandi, disinfektan kali ya. Akhirnya di situ tukang gali kubur ngasih kode kan untuk segera dimakamkan. Ya. Di situ setelah peti jenazah keluar dari mobil jenazah, dari liang lahat itu keluar bau amis. Bau amis? Iya, bau amis. Airnya itu coklat. Oh, jadi itu airnya bau amis? Bau amis kok. Keluar terus, ngocor kok. Kondisinya hujan apa? Enggak. Di situ cerah kok, cerah. Di Surabaya itu cerah. Tapi dari dalam liang lahat itu keluar air. Baunya amis kok. Jadi emang makaminnya sekitar jam berapa itu Bang? Sekitar ya sebelum maghrib lah kok. Sebelum maghrib? Iya, sebelum maghrib. Karena kita sampai kan 4:30 tuh. Sampai 4:30. Nah, sebelum maghrib itu udah keluar tuh di liang lahat itu. Keluar terus. Akhirnya si penggali makam ambil ember tuh kok. Oh, inisiatif dia. Inisiatif ngambil ember, dikeduk tuh airnya. Keduk. Nggak habis-habis anehnya kok. Airnya. Malah terus nambah. Kaget kita kok di situ. Gua pun baru ngalamin di situ. Oh, jadi yang lu tonton di TV itu ada nyata gitu ya? Nyata kok. Mungkin dibilang azab kali kalau ya. Oh iya. Azab. Cuma gak ngerti sih gitu. Nah, tapi di situ kejadian kok. Airnya malah tambah. Semakin dikeduk semakin tambah. Airnya. Akhirnya si Ustadz bilang, masukin aja langsung, dikuburkan langsung. Nah, petinya langsung dikuburkan beserta air-air yang bau amis itu, Pak. Ya Allah, sian amat ya. Dikuburkan, setelah dikuburkan, selesai, didoa-doakan, selesai, kita diundang sama pihak keluarga untuk mampir ke rumahnya kok. Istirahat sebentar, makan-makan, bercerita-bercerita di dalam perjalanan. Nah, lalu nggak numpang tidur dulu tuh, lu kan buseng, semalam suntuk gitu ya? Enggak lah kok. Ya gua harus balik lagi ke Jakarta karena kan ambulan bakal dipakai lagi tuh. Akhirnya gua sama Denny untuk memutuskan pulang langsung. Walaupun masih terasa capek lah badan ya kan perjalanan. Kita melanjutkan perjalanan, kita izin pamit sama pihak keluarga, lanjutkan perjalanan. Di situ masih ada kejadian aneh lagi kok. Tuh belum kelar-kelar tuh Bang? Belum. Ih, ngeri amat Bang. Gue juga mungkin ya dalam pikiran gua mungkin karena jenazah ini seorang dukun kali ya. Iya bisa jadi. Jadi pikiran gue jadi mungkin ini azab gitu atau gimana gitu. Jadi kita ngerasain impactnya juga kok. Mungkin lu kena apes juga kali Bang ya? Iya mungkin
kayak gitu kalau bisa dibilang azab kali ya. Azab dari seorang dukun kali. Jadi gue kena impact-nya juga gitu. Di situ gue berpikir ya sudah lah gitu kan. Kita cuman niatnya mengantarkan jenazah kan. Nah, sampai pulang itu kejadian apa lagi bang yang lu alamin tuh bang? Nah, dalam kejadian itu kok itu kira-kira kan sekitar jam 8:30 atau jam 9 lah. Gua nggak tahu lah, sekitar jam segitulah. Ya. Sekitar jam segitu yang gua rasain kok itu di dalam ambulan itu ada suara kuntilanak kok. Ketawa kuntilanak. Suara doang apa? Suara doang. Suara kuntilanak yang gua rasain. Nah, tapi temen lu? Gua sampai merinding. Temen gua, Dek, apaan Dek? Kata dia. Udah juga ngerasain. Ada orang ketawa gue, cewek, gitu kok. Gua berdua saling tengokan, nggak berani nengok ke belakang kok, nggak berani. Ya udah, kita ke depan aja kan. Suara apaan gitu kan. Jadi kita sama-sama parno gitu kan. Merinding gitu, nggak berani lo lihat ke belakang kok, nggak berani. Di situ kita mungkin karena kita kecapean di jalan kali ya, kecapean di jalan kita jadi halusinasi kita tinggi gitu ya. Ada suara apa jadi rasa takutnya ke bawah gitu ya. Bener. Mobil ambulan isinya kan, Iya pasti gitu-gitu. iya gitu-gituan. Apalagi yang baru kita bawa itu kan seorang ya kita tahu lah spiritual kan, baunya dukun. Kita memutuskan untuk ke rest area kok. Kita istirahat di situ sampai esok harinya, sampai paginya, baru kita melanjutkan lagi untuk jalan ke Jakarta. Oh, tapi setelah itu nggak ada hal-hal apa lagi? Setelah pagi nggak ada kejadian aneh, ya kita istirahat langsung ke rumah sakit. Gitu kok ceritanya. Terima kasih buat cerita kerennya bang. Ya kok. Sehat terus. Siap. Oke Pangsiters, itu barusan cerita dari Bang Dede yang dulu pernah menjadi driver ambulan. Ceritanya, wah bikin bulu kuduk merinding ya. Oke, buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri seputar apapun itu, bisa langsung aja DM ke IG kita. Oke, itu barusan cerita dari Bang Dede gimana pengalaman dia waktu menjadi driver ambulan dari Apaan nih bang? udah nih. Mulai nih biasa